Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menambah ibadah kita sebagai bekal menuju kehidupan abadi kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian kita masih membahas tentang obat yang bisa menyembuhkan penyakit hati, bisa menghilangkan dosa. Semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Diteliti oleh para ulama, oleh para wali, obat-obat yang ada dalam Al-Quran itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit batin. Kalau penyakit lahir dipelajari melalui ilmu kedokteran medis, penyakit batin dipelajari dengan ilmu tasawuf, ilmu batin. Karena penyakit hati itu penyakit batin, maka obatnya pun juga batin. Al-Quran oleh Allah telah diturunkan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kandungan Al-Quran itu adalah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ditunjukkan penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia sekaligus dengan obatnya. Penyakit yang paling berbahaya adalah dosa. Kalau cuma penyakit lahir, batasnya hanya sampai mati. Sedangkan penyakit hati dibawa sampai sesudah mati. Maka mengobati penyakit hati harus lebih diutamakan di samping mengobati penyakit lahir. Kebanyakan orang yang diutamakan hanyalah mengobati penyakit-penyakit lahir, penyakit jasmani, dilupakan penyakit-penyakit hati yang lebih berbahaya. Maka nasihat seorang dokter batin, sebagaimana yang kita dengarkan ketika ditanya apakah obat-obat yang bisa menyembuhkan penyakit hati itu, sehingga hati itu bersih dari dosa-dosa, bersih dari berbagai macam penyakit, sehingga nanti orang selamat di hadapan Allah. Manusia harus bersih, jangan sampai mati masih membawa kotoran dosa. Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Barang siapa yang mati masih membawa dosa, dia belum sempat bertaubat, maka urusannya berhadapan dengan Tuhan terserah kepada Tuhan. Urusannya tergantung kepada Tuhan. Apakah dimaafkan atau tidak, itu tidak tahu. Itu adalah hak prerogatif Allah. Namun kita harus berusaha sebelum mati itu harus sudah bersih. Ketika datang ke dunia kita ini dalam keadaan bersih,
maka ketika kembali juga harus bersih. Jangan sampai datang ke dunia bersih, kembali ke hadirat Tuhan kotor. Itu sangat-sangat berbahaya. Maka oleh Al-Quran ditunjukkan obat-obat apa yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati tadi itu. Diungkapkan oleh para ulama setelah meneliti kitab suci Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita dengarkan, yang pertama adalah al-fakru wat tawadu'u, merasa hina di hadapan Allah, merasa fakir, merasa miskin, berhadapan dengan Allah yang maha kaya, sebagai hamba berhadapan dengan penciptanya, sebagai makhluk berhadapan dengan Khaliknya. Harus merasa miskin dan tawadhu, jangan sampai merasa besar, merasa agung, karena besar dan agung itu adalah milik Allah. Jangan sampai dimiliki oleh manusia yang hina ini. Yang kedua adalah at-taubat. Kita harus terus menerus bertaubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu sama dengan tidak punya dosa. Banyak-banyaklah bertaubat dengan syarat-syarat taubat, yaitu an-nadam, menyesal, al-iqla, berhenti, al-azmu, bertekad tidak akan mengulang perbuatan dosa. Kalau berbuat dosa kepada sesama manusia harus ditambah satu, yaitu al-ibro, membebaskan diri dari tanggungan. Punya hutang harus segera dibayar, pinjaman segera dikembalikan, punya kesalahan harus minta maaf. Itu namanya ibro. Kalau sudah dilakukan semua itu, bertaubat kepada Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, mohon maaf siang dan malam, bertaubat, oleh Allah diampuni dosanya. Berapapun dosa itu, betapa besarnya dosa itu, kalau bertaubat oleh Allah diterima. Ya, pembunuh yang sangat keji namanya Wahsy, seorang budak hitam yang menombak Sayyidina Hamzah paman Nabi dalam perang Uhud. Setelah ditombak kemudian mati, dadanya dibedah, jantungnya dikunyah-kunyah oleh Wahsy. Nah, maka orang yang paling sadis itu adalah Wahsy. Namun akhirnya setelah Islam semakin kuat, Kanjeng Nabi menang. Ya, Kanjeng Nabi akhirnya menguasai kota Mekah, perang Fatah. Banyak orang-orang yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, berduyun-duyun orang masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Oleh Rasulullah diterima, berarti dia sudah tidak punya dosa. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu merobohkan seluruh dosa sebelumnya. Ada orang non-Islam, pada saat dia menjadi non-Islam itu banyak sekali dosanya, dosa besar, dosa kecil, semuanya dilakukan. Masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh dosanya hilang. Al-Islam yahdimu ma qablahu, kata Rasul. Islam itu merobohkan seluruh dosa. Nah, Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Kemudian dia ingin menebus dosanya. Pada saat saya masih kafir, saya membunuh orang yang paling baik, yaitu Sayyidina Hamzah. Sekarang saya sudah Islam, saya akan membunuh orang yang paling jelek. Itulah Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku jadi nabi dari Yamamah. Maka berangkat dia itu, ya, memang perang untuk
untuk menghancurkan, membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Tombak yang digunakan untuk membunuh juga tombak yang dulu digunakan untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Itulah contoh daripada orang yang bertaubat oleh Allah diampuni dosanya. Namun para bapak ibu, semuanya itu adalah kehendak Allah. Ya, kita memang harus punya keinginan, kemampuan untuk bertaubat. Namun di samping itu juga mendapatkan hidayah dari Allah. Tanpa kehendak dan hidayah Allah tidak bisa. Ya? Tidak semua perjuangan para nabi itu berhasil. Di samping berhasil, banyak sukses, namun juga banyak yang tidak berhasil. Nabi Nuh 950 tahun hanya mendapatkan 80 orang pengikut laki-laki dan wanita. Nabi Ibrahim tidak berhasil mengislamkan Raja Namrud. Nabi Musa tidak berhasil mengislamkan Fir'aun. Itu artinya gagal. Tapi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi yang penting berjuang. Yang penting berjuang. Nabi Isa tidak berhasil menundukkan orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi inilah yang akan membunuh Nabi Isa. Dibunuh, disalib. Nah, tapi meleset. Yang dibunuh, disalib itu bukan Nabi Isa. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, walakin syubbihalahum, tetapi diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak berhasil menundukkan orang-orang Yahudi itu. Nabi kita juga tidak berhasil mengislamkan pamannya itu. Ini paman Nabi itu kalau tidak salah jumlahnya ada 6 orang. Yang Islam hanya 2 yang masuk Islam, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Sedangkan yang lain-lain, Abu Thalib, lebih-lebih Abu Lahab, tidak masuk Islam. Berarti tidak berhasil. Kenapa? Tidak dikehendaki oleh Allah. Bebek Kanjeng Nabi itu jumlahnya 10, tapi yang masuk Islam cuma 1, namanya Ibu Sofiyah. Ya, berarti tidak semua perjuangan itu harus berhasil, tidak. Tapi perjuangan itu diwajibkan. Hukumnya wajib, tapi berhasil tidak wajib. Kita ngajak orang itu wajib. Berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Berhasil tidak wajib. Gitu. Jadi kita tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar. Maka obat yang ditunjukkan oleh Al-Quran untuk menghilangkan dosa hati, ya, penyakit hati itu yang pertama al-fakru wat tawadu, merasa miskin di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Tuhan, dan merasa rendah diri di hadapan Allah, rendah hati menghadapi sesama manusia. Itu namanya tawadu. Nah, orang yang tawadu ini oleh Allah diangkat derajatnya. Kemudian taubat itu dilakukan pagi dan sore, ya, siang dan malam, terus menerus bertaubat, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan setan putus asa. Kalau ada orang bertaubat, mereka menyesal sekali, menangis karena dia tidak berhasil. Mulai pagi saya telah menggoda orang itu sampai berhasil, banyak perbuatan dosa yang dilakukan. Sore-sore taubat, astagfirullahaladzim. Maka mereka putus asa. Maka dianjurkan setelah selesai asar menjelang maghrib kita bertaubat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi walaupun tidak punya dosa, taubatnya 70 kali. Bahkan ada hadis menyebutkan 100 kali sehari.
padahal maksum. Kita ini berapa kali bertaubat, padahal kita ini bukan maksum, tapi maklum. Maklum manusia biasa, banyak dosa. Tapi kenapa kok tidak tobat? Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, kalau hitungannya mulai dari fakir, tawaduk, tobat, kemudian ridho, ini nomor 4. Ridho ini diberikan komentar oleh para ulama, ya. Ridho itu apa? Sururul qalb, ya, bimurril qadha, senangnya hati terhadap takdir Allah yang diturunkan kepada kita. Walaupun takdir itu pahit, tapi kita tetap merasa gembira. Itu namanya ridho. Mungkin sakit, mungkin tidak punya uang, kecelakaan dan sebagainya, tetap gembira. Itu namanya ridho. Karena semua itu adalah datang dari Allah. Dunia ini memang penuh dengan ujian, ya. Oleh Allah diciptakan dunia ini sebagai ujian untuk memilah-milah mana orang yang baik dengan orang yang jelek. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara Anda yang paling baik amalnya? Maka oleh Allah diuji, ya, macam-macam ujian di dunia ini. Berbeda dengan nanti di surga. Di surga itu di sana sudah tidak ada ujian. Karena apa? Di sana memang tempat untuk menerima panen. Kalau orang petani panennya itu di sana. Sekarang ini nandur. Karena namanya nandur kan banyak penyakit, ya, harus setiap hari disambangi tanamannya, disirami, diobati, dipupuk supaya tanamannya subur. Itu waktu menanam. Tapi setelah panen, ya sudah, tinggal menikmati itu. Maka oleh Allah kita dipanggil ke surga. Namanya panggilan hakikat. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak kamu sekalian masuk surga Darussalam. Tinggalkan dunia yang tidak enak itu, ya, menuju surga. Dunia ini tidak enak. Dimulai dari menangis, lahir, tenger, nangis. Kehidupan yang diawali dengan buka. Awaluhu buka, menangis. Wa ausatuhu anak. Kehidupan dunia itu dijalani dengan payah, penuh dengan perjuangan, penuh dengan cobaan-cobaan, payah. Kemudian akhirnya apa? Wa akhiruhu fana. Akhirnya mati. Ya, sirna. Itu kehidupan dunia. Maka oleh Allah dipanggil, ayo pindah ke negeri surga sana. Di surga sana apa? Sudah tinggal enaknya. Awaluhu ato. Permulaannya langsung dikasih ini pahalamu. Jadi menerima, tinggal menerima pahala ato, pemberian. Ya, apa yang kita kerjakan sekarang ini dicatat dan nanti oleh Allah hadiahnya, ya, tinggal menerima. Wa awsatuhu ridho. Dan kehidupan surga itu dijalani dengan senang, penuh dengan kesenangan. Di sana sudah tidak ada lagi anak, tidak ada payah. Di sana sudah tidak diperintah lagi puasa, sholat, zakat, tidak ada. Sudah tidak ada lagi perintah-perintah, tinggal menerima, ridho, senang dengan suasana surgawi yang penuh dengan kenikmatan. Ya, itu kehidupan surga. Wa akhiruhu, akhirnya apa? Wa akhiruhu liqa. Liqa itu artinya berjumpa dengan Tuhan. Nikmat yang tertinggi di surga itu adalah liqa. Dan abadi. Di sana tidak ada lagi fana. Jadi awaluhu ata, wa ausatuhu ridha, wa akhiruhu liqa, berjumpa dengan Allah. Itu kehidupan surga. Maka Allah memanggil kita, ayo. Nah, untuk menuju surga ini harus menjalani syariat. Maka syariat diturunkan oleh Allah. Ada panggilan-panggilan. Ya, kalau tadi itu panggilan hakikat,
Maka sekarang panggilan syariat, Nabi Muhammad diutus, para nabi, para rasul semuanya diutus membawa Islam, gitu ya. Nah, Islam ini syariat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia beriman pada Allah, menjalankan syariat Islam. Ya, tanpa Islam tidak bisa masuk surga. Garis demarkasi. Jadi kalau orang bukan Islam tidak mungkin masuk surga. Jadi barang siapa ingin masuk surga lewat Islam. Maka Kanjeng Nabi kirim surat pada raja-raja non-Islam itu, dikirimi surat oleh Rasulullah, isinya pendek, to the point, aslim taslam. Ini, masuklah Anda Islam, Anda akan selamat. Gitu. Tapi kalau tidak masuk Islam, Anda akan menanggung dosa Anda sendiri dan menanggung dosa seluruh rakyat yang Anda pimpin. Itu surat Kanjeng Nabi. Jadi syaratnya orang bisa masuk Islam itu adalah orang masuk surga itu adalah Islam. Ya. Walaupun nanti ada orang yang masuk surga langsung, tapi ada juga yang mampir di neraka. Nah, ini sing mampir itu sing gak enak itu. Leren mampir barang. Salah dhewe, katik dosa. Tapi orang Islam semuanya masuk. Kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man abah, kecuali yang tidak mau. Ada sahabat bertanya, "Waman ya ya Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga itu?" Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Waman asani faqad abah. Ya, barang siapa yang berdosa, durhaka kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga itu. Maka ketika malaikat Jibril berdialog dengan Nabi kita, malaikat Jibril menyampaikan bahwa neraka itu ada 7 tingkatan. 7 tingkatan. Ya, ada namanya sendiri-sendiri, ada jahanam, ada hawiyah, ada sa'ir dan macam-macamnya namanya itu. Ya, diterangkan macam-macamnya neraka tadi itu di samping itu juga siapa yang akan menempati neraka itu diterangkan dalam neraka Jibril. Nah, neraka yang pertama adalah untuk orang-orang Yahudi, kemudian yang kedua Nasoro, yang ketiga musyrik, yang keempat munafik dan macam-macam itu ya. Sampai 6 neraka. Nah, untuk yang ketujuh ini oleh malaikat Jibril tidak diterangkan. Yaitu neraka yang ketujuh itu apa dan untuk siapa, tidak diterangkan. Malaikat Jibril mau menerangkan itu diam. Sepertinya maju mundur mau menerangkan. Oleh Rasulullah didesak. Nopo sinten sing manggendek neraka nomor itu. Oleh karena didesak oleh Rasulullah, malaikat Jibril menerangkan bahwa neraka yang nomor 7 ini adalah untuk umatnya Kanjeng Nabi ini. Maka malaikat Jibril itu malu menerangkan. Masya Allah, umatnya Kanjeng Nabi ternyata ada yang masuk neraka. Yang bahasanya nggak apa-apa mangkel, sembayang nggak sembayang, jare Islam gitu ya. Itu tidak puasa, zakat tidak bayar zakat, haji padahal sudah kaya tidak berangkat, itu namanya tidak taat, ya masuk neraka. Ini maka ini ya, tobat ini adalah harus wajib. Para ulama menyatakan bahwa tobat itu hukumnya wajib. Setiap orang harus tobat supaya selamat dari neraka tadi itu ya. Jadi orang Islam itu semuanya masuk surga. Namun ada 2 cara, yang masuk surga langsung, tapi ada juga yang leren mampir di neraka sesuai dengan dosanya. Kalau dosanya sedikit mungkin hanya sebentar, kalau agak banyak agak lama, kalau banyak lama, bahkan sampai ada yang ribuan tahun. Kanjeng Nabi menerangkan ada orang yang terakhir
keluar dari neraka. Yang lain sudah habis semuanya. Terakhir ini, ya, yaitu orang yang paling banyak dosanya barangkali begitu. Ribuan tahun, seluruh tubuhnya sudah jadi arang. Malaikat Malik disuruh mencari oleh Allah, keluarkan orang itu fulan. Di mana tempatnya? Tidak ketemu. Di jurang nomor berapa? Di lubang nomor berapa? Itu malaikat Malik tidak ketemu mencari. Ya, kemudian sowan pada Allah, oleh Allah diterangkan ngono lho. Ndek jurang nomor sami ini, ndek sumur nomor sami ini. Gitu ya. Baru dijojok sana, ternyata sudah jadi arang. Ya. Namun untung di dalam hatinya masih ada kaligrafi, ada lafaz Allah. Berarti dia masih iman kepada Allah. Mek gak sembayang. Ya iman, tapi gak sembahyang. Itu sebabnya. Maka para Bapak Ibu, bahwa tobat ini wajib hukumnya. Yang keempat adalah ridho terhadap takdir Allah. Kemudian yang kelima adalah qanaah. Qanaah itu neriman, ya, ridho terhadap pembagian dari Allah, terutama masalah rezeki, ya, itu namanya qanaah. At-tasawwufu ilal mafqud wal istighna'u bil maujud. Ya. Tarkut tasawwufi ilal mafqud, meninggalkan rindu terhadap yang tidak ada. Wal istighna'u bil maujud, dan mencukupkan dengan apa yang ada. Itu namanya qanaah. Jadi apa yang ada sekarang ini yang kita miliki itu dinikmati. Tidak usah neko-neko gitu kan. Itu namanya qanaah. Ya. Jadi yang sekarang ini oleh Allah diberikan itulah dinikmati. Tahu kadang-kadang kan kita kan tidak bisa itu menikmati. Nek durung oleh kok durung nikmat. Ya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, masih kurang. Ya, itu namanya bukan qanaah. Tapi namanya qanaah itu menerima apa adanya. Artinya yang sudah ada ini disyukuri. Ya. Adapun mencari, monggo, tapi jangan sampai melebihi batas mencari itu. Niatnya harus baik, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Bisa bersamaan dengan hati yang qanaah tadi itu, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala sedikit ataupun banyak. Kemudian yang keenam adalah at-tuqa. Tuqa itu takwa kepada Allah. Qala Abu Abdillah Ar-Rauzabadi, takwa itu apa? At-taqwa mujanabatu ma yub'iduka anillah. Ya, yaitu menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan jauh dengan Allah, yaitu dosa-dosa. Itu namanya takwa. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan jauh dari Tuhan. Ya. Karena Allah itu tidak mau dengan yang dosa-dosa tadi itu, senang dengan yang baik-baik. Maka jauhi perbuatan dosa. Itu namanya takwa. Maka disimbolkan takwa itu adalah, ya, menjalankan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kesimpulannya, mudah dipahami takwa itu. Wa qala Ibnu Atha, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, walid tuqa zahirun wa batinun. Takwa kepada Allah itu ada zahir, ada batin. Fadzahiruhu muhafadzatul hudud. Yang lahir, takwa itu adalah memelihara hukum-hukum, jangan sampai melanggar hukum. Itu namanya yang lahir, ya. Wa batinuhu an-niyatu wal ikhlas. Sedangkan takwa itu yang batin, yaitu niat. Niatnya yang bagus, ditoto yang baik, ya, dan ikhlas semata-mata karena Allah. Itu namanya takwa lahir dan batin. Yang lahir itu memelihara diri dari dosa, yang batin hatinya harus ditata.
apa yang kita lakukan harus diniati. Niatnya apa? Ya. Kalau itu perintah, maka niatnya menjalankan perintah. Perintah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Jalankan itu, perintah namanya. Kemudian ada lagi larangan untuk dijauhi. Larangan itu ada dua, haram dan makruh. Jauhi. Ya. Jadi perintah itu kerjakan, larangan dijauhi. Kemudian ada lagi tengah-tengah ini, tidak diperintah tapi tidak dilarang. Ya, apa itu? Itulah namanya mubah. Ya, perintah tidak ada perintah itu, tapi juga tidak dilarang. Itulah namanya mubah. Maka mubah ini tergantung niat, gitu. Kalau niatnya baik, maka ini bisa sejajar dengan sunnah, bahkan bisa seimbang dengan wajib. Jadi niat, ya. Tapi kalau niatnya jelek, akhirnya dia menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Itu mubah. Contohnya makan minum, itu kan mubah. Kalau niatnya bagus, saya makan, diniati. Niatnya apa niat makan itu? Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, disyukuri itu, makan itu. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan perintah Tuhan. Karena makan itu kan perintah Tuhan. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, kan perintah itu. Jadi niat mengerjakan perintah Allah. Yang ketiga niatnya apa? Kalau nanti saya makan, badan saya sehat, akan saya gunakan untuk ibadah. Contohnya apa? Puasa, kan itu ya. Makan sahur, itu kan jadinya ada pahalanya karena untuk ibadah besok. Begitu selanjutnya ya, diniati yang baik-baik. Itu adalah niat takwa secara batin, dan semuanya itu hanya karena Allah. Kemudian yang ketujuh adalah al-haya, malu. Ini juga merupakan obat hati, menyembuhkan penyakitnya. Apa haya itu? Qolal Junaidi, Imam Junaidi, ya, ini wali agung ya. Jauh sebelum Syaikhul Qadir Jilani, Syekh Junaidi ini adalah pemuka tarekat, pemuka kelompok para wali. Itu Syekh Junaidi ini. Beliau mengatakan al-haya halatun tansya'u min ru'yatin ni'am, ya, wa ru'yatit taksir, ya. Kata Imam Junaidi, haya itu, malu itu adalah suatu keadaan, ya, sifat yang tumbuh daripada melihat nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Di samping itu melihat kekurangan kita. Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, tidak bisa saya hitung, tapi saya ibadah saya kurang. Itu malu pada Allah. Ya, banyak kekurangan kita, padahal nikmat Allah begitu banyak. Malu. Jadi malu ini suatu sifat yang tumbuh karena tadi itu, melihat nikmat Allah begitu banyak, tidak seimbang. Kita ini banyak kekurangan, perintah Allah banyak yang tidak dikerjakan, bahkan larangan Allah sering dilanggar. Malu, haya. Maka malu ini baik, ya, malu ini baik. Kanjeng Nabi adalah orang yang paling malu terhadap Allah, ya. Kemudian waqala Dhunnun al-Misri, berkata Syekh Dhunnun al-Misri, ini juga orang waliullah ya. Al-haya wujudul haibah. Malu atau haya itu adalah wujudnya rasa takut fil qalbi, di dalam hati, ma'awasati masabaqo minka ila rabbika, ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa yang telah kita jalani ini banyak sekali kekurangan-kekurangan. Maka kita kan diperintah supaya muhasabah, ya, melihat kemarin apa yang saya lakukan,
tadi selama sehari apa yang saya lakukan, ternyata banyak kekurangan-kekurangan, kemudian kita malu, ya, merasa takut kepada Allah karena banyak kekurangan. Kemudian yang kedelapan adalah mahabbah, cinta. Qala Abdullah Al-Qurashi, Abdullah Al-Qurashi, beliau mengatakan mahabbah itu apa? Hakikatul mahabbah, hakikat daripada cinta, antahaba kullaka liman ahbabta, ya, fala yabqalaka minka syai'un, ya. Hakikat daripada cinta itu apabila Anda memberikan seluruhnya apa yang ada pada Anda, diberikan kepada kekasih Anda, sehingga tidak ada lagi yang tinggal pada diri Anda. Itulah namanya hakikat mahabbah. Kemudian diwujudkan di dalam ungkapan permulaan kita salat, doa iftitah kita, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, hidup dan matiku seluruhnya adalah untuk Allah. Itu penyerahannya, ya, karena merasa cinta kepada Allah. Apa yang kita miliki seluruhnya ini kita serahkan kepada Allah. Itulah namanya mahabbah. Sedikit lagi, Abu Yazid Al-Bustami mengatakan al-mahabbah istiqlalul katsir min nafsika wastighfarul qalil min habibika, ya. Namanya cinta itu adalah menganggap banyak, ya, apa yang telah diberikan oleh kekasih itu, walaupun sedikit. Kalau namanya dari kekasih, misalnya rezeki itu kan dari Allah. Allah itu kasih kita. Kalau kita mengakui kekasih, alhamdulillah, mesewu. Walaupun hanya 1000, merasa banyak. Itu namanya mahabbah. Kemudian apa yang kita berikan kepada kekasih, walaupun banyak, kita merasa sedikit. Ya Allah, amal kula namung sekedhik Gusti, kata kekuranganipun kula nyuwun ngapunten ya Allah, diungkapkan. Itu adalah namanya mahabbah, cinta kepada Allah. Tinggal yang terakhir nomor 9 dan 10, asyukru ar-roja, insyaallah pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti bersama ada guna dan manfaatnya dalam rangka meningkatkan iman kita, membersihkan hati kita dari segala macam dosa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim pasrib hawa hadir antu waliyahu innal hawa matawal la yusmi au yasimi maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim waraiha wahya fil a'mali saimatun wa in hiya stakhlatil mar'a fala tusimi maula ya sholli wa sallim
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa shalihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.